Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita dalam kuliah studi kelayakan ini, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Ya, aspek pasar dan pemasaran. Sebagaimana kita ketahui kuliah yang lalu kita sudah bicara mengenai aspek-aspek apa saja yang menentukan kelayakan bisnis tersebut. Yang pertama kita akan bahas mengenai aspek pasar dan pemasaran nanti. Ya, dan saat ini kita bicarakan mengenai aspek pasar. Mengapa kita paling utama atau yang pertama menjadi bahasan kita? Karena produk dan jasa yang akan kita sampaikan tentu harus didasarkan pada permintaan pasar. Ya, beranjak dari permintaan pasar. Oleh karena itu, yang pertama kita bahas mengenai pasarnya dulu, ya, pasarnya dulu. Nah, ini definisi pasar, ya. Secara konvensional, pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, ini adalah definisi yang lama, ya, yang sebenarnya sekarang tidak lagi urgennya mengenai tempat, karena kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu tanpa melalui tempat. Artinya bisa masing-masing tidak perlu bertemu. Ada lagi definisi satu kelompok orang yang diorganisir untuk melakukan tawar-menawar sehingga terbentuklah harga. Nah, yang ketiga, ini definisi dari Stanton menyatakan bahwa kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemampuan untuk membelanjakannya. Sehingga ada 3 faktor utama penunjang terjadinya pasar. Orang dengan keinginannya, daya belinya, dan tingkah laku pembeliannya. Ini menurut Stanton. Ini tidak dibatasi dengan tempat, ya, sehingga bisa lebih relevan kapan saja itu dikatakan pasar. Jadi memang pasar itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Ada permintaan itu yaitu dari bisa disebut sebagai pasar, atau bisa juga kita sebut sebagai konsumen, atau bisa juga kita sebut customer. Jadi permintaan itu jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Permintaan. Artinya permintaan itu apabila konsumen itu orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang disertai dengan daya beli. Jadi bakal minta produk, bakal minta jasa. Kalau orang itu punya kebutuhan, akan tetapi tidak memiliki daya beli, tidak punya purchasing power, tidak punya duit, ya nggak mungkinlah membeli. Sedangkan penawaran ini adalah supply. Ini adalah dari pihak yang memiliki produk. Penawaran artinya berbagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Dapat dipengaruhi oleh harga barang lain, biaya faktor produksi, tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi. Jadi ini yang mempengaruhi penawaran. Ya, produk-produk atau barang substitusi bisa mempengaruhi penawaran kita. Berapa biaya produksinya juga bisa mempengaruhi. Tingkat teknologi dan tujuan perusahaan juga bisa mempengaruhi penawaran si produsen atau si pemasar ini. Nah, kita harus paham di mana kita main di pasar itu, ya. Jadi sebagai produsen atau sebagai pebisnis, maka harus paham kita main itu di pasar mana. Apakah di pasar persaingan sempurna? Jadi kalau pasar persaingan sempurna ini jumlah produsennya banyak, ya,
Dan kecil-kecil, tingkat persaingan tinggi, produsen dan konsumen dapat menjual dan membeli beberapa saja tanpa ada batasan. Artinya di sini bebas masuk keluar pasar, baik pemasar maupun konsumen. Ada juga pasar monopoli. Jumlah produsen atau penjualnya tunggal, tidak ada barang substitusi, harga dikendalikan oleh produsen atau penjual. Nah, ini hanya satu-satunya pemasar, tidak alternatif. Tidak ada alternatif lain konsumen kecuali menerima produk yang disampaikan oleh si monopolis. Yang ketiga, pasar oligopolis. Perluasan dari pasar monopolis. Penjual dan pembeli sedikit, harga dan jumlah barang yang diproduksi atau dijual ditentukan oleh penjual yang sedikit kita bersaing. Oligopoli, jadi hanya beberapa saja. Bahkan ada yang disebut dengan duopoli. Duopoli artinya pemasarnya hanya berduo, gitu ya, hanya dua saja. Oligopoli ya beberapa, gitu ya. Jadi mereka yang punya otoritas untuk mengendalikan pasar. Pasar persaingan monopolistik, bentuk campuran antara persaingan sempurna dengan monopolis. Ada kebebasan penjual keluar masuk pasar, barang yang dijual tidak homogen tapi dimiliki oleh beberapa penjual saja. Ini dalam pasar persaingan monopolis. Jadi artinya kita mau masuk pasarnya pasar yang mana ini? Ya, jelas kalau pasar monopoli tidak mungkin ya. Apakah persaingan bersempurna atau duopoli atau oligopoli. Oke, kita lanjutkan bentuk pasar yang lain. Ya, bentuk pasar ini juga harus dipahami. Bentuk pasar ada pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual kembali, pasar pemerintah. Pasar konsumen sebenarnya ini dari beberapa itu bisa dikategorikan menjadi dua. Ada consumer market atau pasar konsumen dan pasar industri atau industrial market atau sering juga disebut dengan organisasional market, pasar organisasional. Ya, pasar konsumen ini pasar barang dan jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan untuk keperluan pribadi atau keluarga. Jadi ini adalah pasar yang end user, tidak ada pasar setelah ini. Ya, end user dia membeli barang dan jasa untuk digunakan pribadi atau keluarganya. Sedangkan pasar industri, pasar barang dan jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan atau organisasi untuk digunakan pada faktor produksi dan jasa lain, baik dijual maupun disewakan. Jadi kalau saya memiliki mobil ya dan saya gunakan untuk pribadi, untuk bekerja, untuk ngajar dan sebagainya, berarti pasar konsumen. Tetapi kalau mobil tersebut saya sewakan, direntalkan, maka masuk pada kategori pasar industri. Ya. Dan yang ketiga ini yang disebut dengan reseller market. Reseller market ini pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi, pedagang menengah, atau sama dengan dealer atau distributor, atau grosir, atau agen, dan retailer. Jadi dia membeli barang dan jasa itu bukan untuk digunakan pribadi atau keluarganya, tetapi dia akan dijual kembali pada orang lain. Atau disewakan, gitu ya. Disewakan. Reseller market. Masuk kategorinya reseller market tadi. Jadi kalau toko itu membeli misalnya gula pasir 1 kuintal gitu ya, dan dia dipecah-pecah menjadi 1 kilogram itu yang disebut dengan eceran kan gitu ya. Jadi dijual secara eceran. Dan yang terakhir adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli dan menyewa barang atau jasa untuk keperluan pemerintah. Nah, ini organisasi pemerintah yang membelinya. Jadi
bisa Pemda, bisa lembaga-lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk keperluan public service, ya. Namun demikian, pasar pemerintah juga bukan hanya public service, tapi ada yang juga bisnis, terutama dilakukan oleh badan usaha pemerintah atau BUMN atau BUMD. Jadi dari 4, bahkan ada kategori yang lain adalah pasar internasional atau pasar global, ya, karena pasarnya berada di luar batas suatu negara, gitu ya. Sehingga dari ke-4 atau ke-5 kategori ini bisa dikelompokkan menjadi 2. Satu pasar konsumen dan kelompok lainnya adalah pasar bisnis atau pasar organisasional. Oke. Ya, seorang pemasar atau si produsen atau pebisnis ini harus paham mengenai peramalan permintaan. Peramalan permintaan. Mengukur peramalan permintaan. Jadi mengukur permintaan pasar saat ini, ya, berapa pasar saat ini, total permintaan pasar, bisa berdasarkan nasional ini, bisa berdasarkan wilayah permintaan pasar, atau bisa juga penjualan aktual, ya, berapa market share. Jadi market share ini adalah penjualan yang aktual yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Secara persentase misalnya bisa diukur dari berapa market share dari industri, ya. Industri bisa per wilayah, bisa per nasional. Misalnya, ya, satu produk itu ya harus dalam satu kelas. Contoh, market share dari Skumatic. Skumatic juga banyak kelasnya sekarang. Misalnya yang kelas 100 cc, gitu ya. Mio, ada Scoopy, ya, ada yang lainnya, maka dihitung adalah berdasarkan kelasnya, tidak total, ya. Sehingga kita perlu mampu melakukan peramalan permintaan mendatang, ya, meramalkan permintaan pendatang, sehingga bisa trennya kemana nih, ya, bahkan mulai dari niat pembeli, ya, niat pembeli, kecenderungan pembeli itu kemana nih arahnya produk itu, ya, bisa berdasarkan pendapat wiraniaga, pendapat para ahli, analisis regresi, analisis tren, ya, analisis rantai Markov. Nanti saya akan berikan contoh, salah satu contoh yaitu dari peramalan berdasarkan tren misalnya. Ya, demikian saya kira untuk pembahasan mengenai aspek pasar di dalam merencanakan seberapa besar, seberapa luas produksi yang akan kita gunakan.